teman-teman, tadi itu kutipan pernyataan dari sejumlah tokoh bangsa yang penuh makna dan rasanya masih terus relevan hingga kini. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita tarik dari pesan-pesan para pendahulu di masa kini? Untuk masa kini, saya sudah mengundang untuk membahasnya staf khusus Mensesnek, staf khusus baru, ada Valdo Maldini. Selamat malam, Valdo. Selamat malam, Mbak Nana. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya juga mengundang teman saya, Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar. Bang Haris, selamat malam. Malam, Nana. Bang Haris, kita tadi belajar Bung Hatta dan Bung Karno. Dunia politik kita hari-hari ini seberapa jauh atau sebetulnya masih ada lah nuansa-nuansa seperti yang tadi kita dapatkan? Nyaris nggak ada ya? Nyaris nggak ada? Kalau dulu itu dua hal ya, kalau dari Bung Karno dan Bung Hatta ada dua keywords, berani dan jujur. Hari ini berani bohong, beraninya dapat tapi berani bohong. Politik hari ini itu dinodai oleh uang dan juga dinodai oleh manipulasi-manipulasi narasi atau image yang dibangun. Image bisa dibentuk, tapi kejujuran dan produknya nol. Nah, begitu juga dengan uang, uang dijadikan sumber untuk kegiatan politik, dan kegiatan politik tujuannya uang. Jadi kekuasaan untuk uang, uang untuk kekuasaan. Kalau ada nilai, wah Bang Haris terlalu pesimis nih. Saya bukan pesimis, saya sebetulnya mencoba menggambarkan. Bahkan sampai di tingkatan masyarakat pun, kita suka dengar ada serangan fajar dan lain-lain. Itulah sampai ternodainya itu sampai begitu. Jadi bukan sekedar jual beli di tingkatan atas, tetapi dalam soal mobilisasi untuk meraih jabatan politik atau posisi politik ada sampai di sana. Oke. Ini yang menurut saya... Jadi berani dan jujurnya, beraninya berani bohong, jujurnya tidak ada sama sekali? Jujurnya malah ditambahin tidak jujur. Tidak jujur? Kontras sekali? Kontras sekali. Bagaimana politisi kita yang sekarang jadi orang istana? Hari-hari ini seperti itukah? Terlalu kontras dengan apa yang kita dengarkan keteladanan Bung Karno, Bung Hatta? Ya, menurut kami sih memang kita hari ini lebih baik dan ya momen ya seperempat tahun terakhir. Kalau saya bagi satu abad itu bagi 4, 76 ini kan seperempat terakhir, Mbak. Kita jelang satu abad. Kita perlu untuk bicara tentang politik kenegarawanan gitu. Politik tentang tadi Bung Karno dan Bung Hatta tadi memperlihatkan bahwa mereka hadir untuk saling melengkapi, mereka hadir untuk saling menjaga, mereka hadir untuk saling menutupi mungkin dalam derajat tertentu apa yang mereka tidak punya satu sama lain. Dalam artian misal, hari ini ada yang di dalam, tentu perlu dilengkapi dengan yang di luar. Hari ini mungkin ada yang tidak bergabung, tapi perlu ada yang bergabung yang mampu mendorong untuk konstruktif dan bahasan-bahasan kita itu lebih konstruktif. Jadi ini tentang hal yang ditunjukkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, bagaimana mereka itu hadir sebagai komplementer, makanya dia bilang dui tunggal kan. Dan masih adakah Bung Karno, Bung Hatta di antara kita hari-hari ini? Saya kira jalan menuju ke sana tentu sangat terbuka, Mbak Nana. Apalagi di usia kita demokrasi pasca runtuhnya rezim otoritarian, tentunya banyak sekali kita lihat dulu Bung Karno dan Bung Hatta berbicara tentang konsepsi, bicara tentang gagasan. Itu dulu, Valdo. Kalau sekarang, apa itu yang perlu penilaian Bang Haris tadi itu saya kira itu yang perlu sama-sama kita dorong ya. Misal kayak hari ini, kita melihat anak muda masuk politik banyak, ya kan? Kita perlu anak muda yang punya konseptual yang kuat, komparatif yang kuat. Bagaimana mereka tidak hanya menjadi ruang tunggu dalam gagasan pertempuran dunia, tapi jadi faktor dan aktor utama. Kita lihat pemerintah hari ini ada PP nomor 46 nomor tahun 2017 tentang ekonomi berbasis lingkungan berkelanjutan. Gagasan itu yang harusnya mulai kita bawa ke depan. Nah dulu Bung Karno dan Bung Hatta sebelum Indonesia merdeka, itu mereka banyak bicara di panggung dunia. Nah itu yang saya kira perlu sama-sama kita kejar. Politik gagasan. Politik kita penuh gagasan tidak Bang Haris? Di Google banyak gagasan. Kalau cuman gagasan, udah selesai bangsa ini. Pinter-pinter orang Indonesia itu. Bahkan ada yang menemukan vaksin, macam-macam. Jadi menurut saya hari ini justru keberanian Bung Karno, kejujuran Bung Hatta, itu justru ada di kelompok masyarakat hari ini. Yang berani mengambil resiko, berani bicara, berani tampil, berani bikin mural. Segala macam. Nah itu ada di kalangan masyarakat. Justru karena melihat situasi dari para pengambil kebijakan yang menggunakan kekuasaan politiknya itu justru berseberangan dengan apa yang Bung Karno perjuangkan sampai akhir hayatnya demi rakyat.
Demi rakyat itu yang ada di produk pemerintah banyak hanya selesai kalau hari ini ya di rapat Zoom saja, di YouTube yang dibuka ke publik, atau bahkan menggunakan mesin atau kelompok orang tertentu untuk mendengungkan apa yang disampaikan. Tapi kontennya, ya kontennya itu nggak berani pakai penggaris yang tadi dianalogikan oleh Bu Mutia, presisi tadi itu, yang dilakukan oleh Bung Hatta. Dibikin keputusan, begitu di challenge menggunakan mekanisme negara ombudsman dalam kasus KPK, hasil ombudsmannya ditolak. Nah ini cuma contoh aja bagaimana Nana ya, saya cuma mau bilang bahwa hari ini image yang dibangun, tetapi kerja dan kerjanya tidak punya relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Dan kritik dari masyarakat ketika kerja negara itu tidak tiba di tempatnya, itu justru ditolak, didinai, diingkari. Oke. Harusnya kan sebenarnya politik itu kepada masyarakat, respon masyarakat diterima lagi, dibuka kanal sebesar-besarnya, ekspresi apapun diterima, lalu direnungkan lagi, disampaikan lagi. Itulah kerjanya negara. Apakah itu, saya akan lempar ke Valdo, tapi setelah pariwara, karena tadi menarik Bang Haris menyebutkan mural. Di Mata Najwa juga lagi ada yang bikin mural, teman-teman. Kita nanti akan cek hasil muralnya seperti apa. Dan apa yang terjadi dengan kesempatan warga negara untuk bersuara lewat berbagai macam cara, termasuk lewat mural. Apakah memang hari-hari ini justru makin berkurang, termasuk mural yang dihapus? Kita bahas setelah pariwara, tetap di sini. Mural Jokowi 404 Not Found di Tangerang menjadi sorotan. Ada lagi mural tulisan dipaksa sehat di negara yang sakit serta mural Tuhan aku lapar. Ada yang ingin disampaikan kepada negara, kepada pemerintah bahwa selama ini mereka menjerit gitu loh. Lakukan jeritannya itu melalui mural-mural itu. Karena itu sejatinya ini adalah hal yang menurut saya hal yang biasa ya, hal yang baik di negara demokratis. Mural, padahal dari zaman kemerdekaan mural sudah ada dan jadi bentuk ekspresi politik rakyat biasa. Tapi sekarang rasanya mural kenapa ditakuti? Betul tidak mural sekarang ditakuti sampai dihapus-hapusin, orangnya yang bikin mural dicari, disamperin polisi. Kenapa ya Valdo? Iya, jadi kan sebenarnya untuk urusan mural ini sudah cukup jelas ya. Dalam artian tidak ada larangan untuk menyatakan pendapat apapun. Pak Jokowi juga di pidato kenegaraan terbaru kemarin, silakan kritisi, kritik akan kami jawab dengan pemenuhan tanggung jawab. Ada kata-kata kritik yang membangun. Kritik nggak ada membangunnya, Mbak. Ada kata-kata kritik yang membangun, itu sangat penting. Kritik akan kami jawab dengan pemenuhan tanggung jawab di pidato. Tapi ya udahlah, Pak Presiden selalu Karena menarik tuh menyatakan kritik bahwa, yang membangun yang seperti apa maksudnya. Tapi silakan dilanjutkan dulu Valdo. Yes, jadi Pak Presiden selalu menyatakan silakan dikritik dan memang untuk kejadian mural ini perlu memang kita melihat bahwa aparat, kalau seandainya kita bicara polisi, mereka punya KUHP, kalau ada juga mereka punya peraturan lain, kalau Satpol PP dia punya Perda dan sebagainya. Tentu yang paling penting kita akan mengecek ke lapangan seperti apa, kita akan kawal prosesnya, kita meminta untuk dikedepankan restoratif justice. Jadi kita mengedepankan dialog, ngobrol untuk kawan-kawan yang... Kenapa perlu dialog, kenapa perlu ngobrol? Seolah-olah ada kesalahan di sana. Menurut Anda memang yang dilakukan teman-teman seniman mural ini ada salahnya sehingga harus didatengin polisi? Ya, jadi kan gini Mbak Nana, kadang kan kritik itu ya namanya pasti membangun ya. Nggak ada lah, kalau kritik yang tidak membangun saya kira mungkin bukan kritik ya, tapi itu bahkan menjadi sebuah tuduhan. Nah yang tidak membangun itu kan sebenarnya menghina ya, menghina itu yang membangun. Nah jadi kalau kita lihat dari apa yang terjadi, tentu kita hidup di negara yang punya peraturan. Pasti Mbak Nana juga nggak mau lah, dalam tanda kutip, melanggar hukum, pasti nggak mau. Siapapun di antara kita di sini nggak ada yang mau melanggar hukum gitu kan. Tapi yang paling penting, bagaimana caranya kita menyampaikan kritik di ruang demokrasi seperti ini, itu nggak apa-apa. Kita balik lagi lah, seperti tadi yang diceritakan sama Bu Mutia dan Mas J. Rizal gitu. Jadi Bung Karno itu hebat dalam menarasikan gagasan-gagasan, ya. Bung Hatta itu kuat dalam operasionalisasi. Oke. Nah dalam hal ini tentu kelengkapan itu perlu, dan itu pula bagaimana kita bernegara harusnya, dan itulah politik kenegaraan gitu. Bagaimana Bang Haris, ada yang salah dengan mural itu sehingga harus didatangi polisi? Justru saya mau bilang begini, saya mau terima kasih ya sama teman-teman yang bikin mural itu. Itu kita utang budi itu alarm demokrasi jalan, kita hutang budi dengan mereka luar biasa.
Menurut saya mereka, kalau saya pinjam bahasa dalam agama, mereka adalah nabi-nabi kehidupan kita hari ini. Dalam tanda kutip ya? Dalam tanda kutip. Nana butuh bikin acara Mata Najwa ini seminggu sekali. Teman-teman mural itu nggak ada waktunya. Mereka bikin gambar dan lain-lain. Jadi kita utang budi satu. Yang kedua, apa yang mereka lakukan itu dijamin oleh konstitusi dan dijamin juga dalam bahasa yang pasif, tidak ada aturan-aturan di tingkatan regulasi yang menghalangi mereka atau patut digunakan untuk menghalangi mereka. Justru seharusnya kita memperbanyak mural di banyak tempat. Karena dia memberikan keindahan buat kita, sekaligus kita teredukasi dengan pesan-pesan mereka. Anggaplah satu contoh yang 404 not found di atas muka yang diduga mirip muka Presiden Jokowi. Yang kemudian dianggap itu melanggar lambang negara. Pertama, Joko Widodo bukan lambang negara. Justru kalau kita anggap Joko Widodo lambang negara, saya mau tanya sama Valdo, itu kita sedang menghina lambang negara atau kita menghina Pak Jokowi? Lambang negara udah jelas burung Garuda. Pak Jokowi presiden. Presiden itu manusia yang diberikan jabatan karena dia bikin janji dan ada janji yang taken for granted namanya konstitusi. Ketika dia tidak terapkan, setiap warga itu berhak untuk mengkritik karena dia adalah warganya yang menantikan produk kebijakan dari pemerintah yang kemudian nggak sampai ada kerumunan orang yang mengalami hal sama, itu menjadi pesan publik dan diekspresikan lewat mural. Bagaimana Valdo? Karena ini kita lihat nih, sedang tayang di Mata Najwa. Ini kemudian mural yang ramai itu, yang kemudian dihapus oleh polisi karena dianggap menghina lambang negara. Menurut Anda ini seharusnya Presiden Jokowi memang layak merasa terhina dengan gambar ini? Ya, Mbak Nana, mungkin memang ada yang tidak sama pemahaman kita tentang lambang negara. Bahkan dalam derajat tertentu saya bilang tidak banyak yang paham beda antara lambang negara sama kepala negara. Kita tahu bahwa presiden adalah kepala negara. Dia mewakili fungsinya seremonial dan simbolik. Nah, di simbolik ini kan sering terjadi ambigu nih. Orang kan tidak punya kapasitas yang sama. Tentunya dalam hal ini bahkan dalam derajat tertentu di antara kita-kita aja nih mungkin ya nggak tahu beda antara lambang negara sama kepala negara. Tapi Valdo begini Nana. Tapi oleh karena itu ambigu soal tafsir kepala negara tadi itu sebagai simbol itu tidak membawa kita ketika kita mengkritik presiden harus diproses polisi. Justru saya mau minta maaf di forum ini saya mau bilang harusnya polisi yang menghapus gambar itu menghapus karya. Itu properti itu bukan cuma tembok, Valdo kan bilang itu tembok rumahnya orang barangkali. Itu enggak Bang, sebenarnya enggak bayangkan kalau itu tembok rumahnya orang. Enggak, tapi karya itu enggak ada masalah. Itu berangkat dari keyakinan dalam bahasa hak asasi manusia ya, ada keyakinan yang kemudian termanifestasi dalam bentuk ekspresi. Justru polisi yang menghapus gambar itu yang harus diperiksa. Mestinya kantor presiden telepon Kapolri minta diperiksa polisi itu. Jadi, itu membunuh kreativitas anak muda. Ya, Bang Aris. Jadi secara konten itu nggak ada masalah. Ya, secara konten ruang dialog terus dibuka. Tidak ada permasalahan tentang konten. Sekali lagi kami tegaskan juga di forum ini, tidak ada permasalahan konten. Tidak ada yang bermasalah dengan kritik. Ruang dialog terus dibuka. Nah, untuk hal bagaimana terjadinya hari ini, terus ada juga proses-proses yang terjadi, tentu sama-sama kita dorong untuk dikedepankan dialog. Kita kedepankan restoratif justice. Jangan sampai ada hak-hak warga negara yang tercederai juga. Tapi kalau restoratif justice, justru itu artinya dikasuskan. Ya dalam hal ini... Tapi diselesaikannya dengan restoratif justice. Menurut saya itu bukan kasus pidana. Dan nggak boleh ada kasus pidana dengan terhadap karya seni. Itu gawat kalau karya seni sampai dipidana begitu. Iya Bang Haris, jadi saya ingin menyatakan sekali lagi, kalau seandainya dirasakan tadi adalah masalah konten, karya seni, ekspresi yang disampaikan oleh kawan-kawan itu tidak ada masalah. Tapi kan di dalam kita bernegara kan itu juga ada di KUHP. Di Jakarta ada di Perda. Abang bisa cek surat edaran gubernur juga ada di Tangerang yang jadi masalah itu Perda nomor 8 tahun 2018. Banyak tempat yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintahan kota atau kabupaten. Kalau seandainya itu ada justru dibikin mural. Kalau ada peraturannya gimana? Pesawat presiden aja dicat, masa tol tembok kayak gitu nggak boleh dicat? Itu kan beda mural sama pesawat presiden. Ya sama lah. Dalam artian pesawat presiden itu kan beda pakai sama APBN mural. lagi. Ini mural nggak pakai APBN. Lah gimana Bang? Ini kan ada aturannya. Abang lihat di Perda, Kota Tangerang juga punya.
Iya. DKI punya surat edaran gubernur nomor 1 tahun 2013. Begini nah, maunya dong. gimana? Kalau Mau dilanggar? pemerintah itu misalnya anak-anak itu ngecat properti atau bahkan saya kasih contoh ekstrim nih ya, badannya seseorang, negara harus intervensi, Nana. Bagaimana kalau Tapi kalau di ruang publik Nah. itu nggak serta-merta, justru banyak ruang publik justru difasilitasi untuk saya juga ingin menyatakan. Saya khawatir perdebatan bahwa soal itu ruang publik dan lain-lain, ini karena ada sensitivitas bahwa ini yang dikritik adalah Mr. Joko Widodo. Jangan dibenarkan dong Bang perusakan ruang publik. Kita kan jangan Enggak, membenarkan ruang publik pembenaran boleh hukum. diintervensi. Kan kita ada Dengan karya aturannya seni bernegara. boleh. Baik. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Masih ada waktu untuk membahas ini karena malam ini kita belajar dari dua tokoh bangsa. Apakah politik masa lalu masih relevan kita bawa, kita pelajari di politik hari-hari kini? Kita akan bahas setelah pariwara. Apa pesan Anda untuk dua bung kita setelah pariwara? Anda masih di Mata Najwa, Bung ini negeri kita. Dan kita bicara soal mural, Mata Najwa spesifik khusus mengundang teman-teman seniman dari Never to Lavish untuk membuat mural di Mata Najwa dan tidak akan dihapus oleh saya ataupun oleh siapapun. Saya ingin tanya deh, ada Vandra, ada Andis. Peristiwa yang kemarin tuh, yang rame-rame gitu, itu bikin jadi agak ragu nggak? Ada rasa takut atau enggak cuek aja? Sebenarnya sih kalau buat kembali turun ke jalan sih ada rasa takutnya. Cuman kalau dipikir-pikir lagi kalau kita gambarnya izin dulu atau ada pesan-pesan yang baik atau gimana pun kayaknya akan tetap ya? Tetap aja. Akan tetap. Aja. Akan tetap. Seperti ini misalnya, titipkan negeri ini padamu, kutitipkan negeri ini padamu. Apa nih jadi kalau bisa curhat ke Bung Karno dan Bung Hatta, apa curhatan yang mau disampaikan? Mungkin boleh kita lihat juga. Ada yang mau disampaikan curhatan? Kita curhat malam ini. Mungkin kita nulis ini buat ambil kutipan dari Bung Karno. Beliau itu kan berkata kayak kutitipkan negeri ini padamu, sebuah amanah aja buat aku sendiri, kita semua mungkin bahwasanya semangat beliau tetap ada pada kita dan amanah beliau untuk kita meneruskan semangatnya akan terus ada. Dijalankan. Jalankan. Lewat berbagai cara termasuk lewat mural yang ada di jalan-jalan. Jadi akan terus titipannya akan terus dijalankan. Kalau bisa curhat Bang Haris, saya ke Valdo dulu. Apa curhatan Anda Valdo ke Bung Karno dan Bung Hatta? Bung, ini negeri kita. Bagaimana negeri kita sekarang? Ya, Bung Karno dan Bung Hatta tadi disampaikan mengajarkan kita tentang keberanian dan kejujuran. Tapi Bung Karno dan Bung Hatta juga mengajarkan kita tentang kenegarawanan. Mengedepankan kepentingan publik dibandingkan kepentingan kelompok kita, geng kita, atau personal kita pribadi. Ini negara demokrasi, ruang dialog terbuka. Jika bermasalah, pasti nanti Bang Haris pasti marah, Mbak Nana pasti marah gitu. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, kita yakin teman-teman yang bikin mural adalah orang negarawan yang tidak akan mau melanggar hukum. Bang Haris, kalau bisa curhat, curhatannya apa? Saya mungkin nggak curhat kalau ke Bung Karno sama Bung Hatta, cuman saya mau request aja. Saya palingnya minta ke Bung Karno untuk bikin tweet atau posting gambar di Instagram atau bikin konten di YouTube untuk menyemangati anak-anak muda yang merepresentasikan keberanian dan kelugasan Bung Karno. Saya bakal minta ke Bung Hatta untuk bikin nge-tweet atau Instagram atau bikin video YouTube atau apapun gitu untuk terus menyemangati para pemimpin negara, terutama Mahkamah Agung, Komnas HAM, atau juga Ombudsman untuk berani menerapkan prinsip jujur dalam rangka mengontrol pejabat-pejabat negara yang mainin harga vaksin, yang mainin harga-harga di tengah pandemi ini. Dan itu cocok dikuliahin, ada rentetan kuliah yang ngepop dari Bung Hatta. Mungkin saya mintanya itu aja dua bung kita itu. Bung, ini negeri kita. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini Bang Haris. Valdo, terima kasih. Selamat bertugas. Ada amanah baru untuk Valdo. Siap. Di Seknek. Salam buat Pak Pratikno. Siap, salam balik dari Pak Menteri. Dan terima kasih kepada teman-teman Never to Lavish yang sudah begadang untuk bikin mural di Mata Najwa malam ini. Terus berkarya teman-teman. Terus berkarya untuk semua yang ada di luar sana. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat semua insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indonesia adalah proyek bersama jutaan manusia. Para pendiri hanya lokomotif yang berdiri paling muka.
Mereka memberi banyak pelajaran tentang kemenangan dan kekalahan. Ihwal tetap menjadi Indonesia di tengah getir perseteruan. Angkatan pelopor telah menunaikan tugas membuka jalan generasi berikutnya yang mesti terus membangun jembatan. Agar cita-cita kemerdekaan tersambung hingga masa depan, agar tidak terputus jalinan visi besar dengan kenyataan. Indonesia bukan sejarah yang mati atau potret lawas di dalam peti, namun sehimpun janji yang mesti diisi. Oleh tangan-tangan yang ulet memahat masa depan, kaki-kaki yang kokoh mengejar ufuk pengharapan. Setiap jengkal tanah air tak ubahnya hamparan kanvas raksasa, kata dan laku kita semua yang jadi legenda di dalam peta. Yang hanya bisa merangkak, merayaplah. Yang hanya bisa berjalan, majulah. Yang sanggup berlari, paculah sampai habis lelah. Sembari mengutuk para bandit dan menjunjung yang papa dan sakit. Indonesia akan kita rapalkan dalam isak maupun jerit.